Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Woko. Udah sering banget ya Bang Woko itu nyemangatin Mimin lewat Saweria. Makasih banyak ya Bang. Ada lagi juga dari Bang Azarnas. Sehat selalu bro katanya. Amin. Ini juga salah satu orang yang sering sawer ke Mimin juga. Semoga Bang Woko dan Bang Azarnas sehat selalu ya, dan dipermudah rezekinya. Amin. Yuk ke videonya. Baru beberapa ribu tahun berlalu, tetapi Lo Feng sudah mampu menghabisi seorang andaing pejabat. Meskipun menggunakan binatang bertanduk emas dan sayap sawu, itu sudah lumayan. Jika terus seperti ini, dia akhirnya akan menyusul seniornya ke Di. Pemimpin kota duduk bersila di kuilnya. Energi berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti siluet yang kabur. Jika aku memberikan ke Di harta karun saat itu, mungkin dia masih hidup. Pemimpin kota itu mendesah pelan. Bagaimanapun juga, Kedi adalah orang yang bahkan telah melampaui penguasa sektor Gunung Langit. Dalam hal pemahaman hukum, ia secara alami telah mencapai level ke-20 jembatan surgawi. Ia sudah mendekati seorang kesatria dan jauh lebih kuat dari Lo Feng. Tentu saja, ia telah berlatih lebih lama dari Lo Feng juga. Awalnya, tempat latihan setiap wilayah primal berukuran sama. Namun dengan pengaturan yang dibuat oleh pemimpin kota, tempat Lo Feng menjadi lebih besar. Ruang maya di dalamnya luas dan tak berujung. Di dalam ruang yang luas, Lo Feng berdiri di sana dan berubah wujud menjadi binatang bertanduk emas. Memiliki pemimpin kota kekacauan primal sebagai gurumu tentu bagus. Bahkan tempat latihan pribadimu telah menjadi sebesar ini dan sungguh mewah. Babata berteriak gembira. Dan dia juga bahkan mengatur lawan khusus untuk mengasah teknik dan kelemahanmu. Bahkan gurumu Truyan tidak memiliki visi dan rencana seperti itu, kata Babata dengan penuh semangat. Sebuah siluet kabur tiba-tiba muncul dan terbentuk. Tubuhnya setinggi 10 meter, yang seluruhnya terbuat dari batu. Ada api yang menyala di antara batu-batu itu, dan matanya menyala dengan api ungu. Pertempuran pertama dimulai. Pada minggu-minggu berikutnya, setiap lawan yang dihadapi binatang bertanduk emas sangatlah menakutkan. Hampir semuanya ahli dalam menghadapi kelemahannya. Menurut rencana latihan yang ditetapkan oleh pemimpin kota, dia harus mengalahkan mereka semua sebelum lawan lainnya muncul. Di alam semesta virtual, struktur dasar binatang buas sudah ditetapkan. Untuk menjadi lebih kuat, kamu hanya dapat mengandalkan pemahaman hukum dan teknik yang kuat. Lawan yang telah aku tetapkan untukmu, kalahkan yang satu, maka yang lain akan muncul. Jika kamu bisa mengalahkan 500, itu berarti teknik yang kamu ciptakan sudah berkelas atas. Jika dapat mengalahkan 1000, itu berarti telah mencapai level puncak. Ini mirip dengan level teknik si Ludo. Tentu saja untuk lebih spesifik, kamu harus mengalahkan 1200 lawan untuk mencapai level tekniknya. Juga, jika kamu dapat mengalahkan 2000 lawan, itu berarti teknikmu telah mencapai level ekstrim, level teknik yang aku ciptakan. Bekerjalah yang keras, wahai muridku. Itulah yang dikatakan pemimpin kota kepadanya. Mengalahkan setiap lawan sangatlah sulit. Setiap pertarungan akan membuatnya berpikir dan lebih menyempurnakan tekniknya. Waktu terpendek yang ia tempuh dengan satu lawan adalah sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Yang panjang memakan waktu sekitar 10 tahun dan dia masih tidak mampu mengalahkannya. Yang tersulit dari 500 lawan pertama adalah binatang angkasa Huiso.
Binatang ini adalah binatang andaing dengan kemampuan alami untuk menghentikan waktu. Binatang ini membuat Lo Feng kalah berkali-kali setelah beberapa ratus kali bertarung dengannya, yang memakan waktu total 18 tahun. Itu adalah waktu terlama yang ia habiskan untuk melawan musuh. Setelah menghabiskan 200 tahun, binatang bertanduk emas itu mengalahkan 500 lawan. Meskipun begitu, Lo Feng sama sekali tidak merasa puas. Dia terus berjuang dan belajar. Semakin lama semakin sulit, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan setiap lawan semakin lama. Namun, ia akan terus mempelajari 3 gambar kuno dari sebelumnya. Adegan pertempuran Dewa Binatang ini jauh lebih mendalam daripada buku panduan mutlak milik si Ludo. Ini juga memberinya perasaan yang jauh lebih tajam saat melihatnya. Totalnya 1000 tahun, dia akhirnya mengalahkan 500 lawan berikutnya. Lawan ke-1000 adalah makhluk langka serangga hijau, dan lawan ini telah menahan Lo Feng selama 102 tahun. Namun akhirnya ia mampu mengalahkannya. Serangga ini dapat menghasilkan triliunan benang hijau. Setelah 100 tahun akhirnya menang sekali. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong. Setelah itu, ia menjadi siluet manusia. Aku benar-benar menciptakan teknik puncak. Meskipun itu hanya bentuk pertama, itu sudah terlalu kuat. Lo Feng sangat bersemangat. Persenjataan Dewa Binatang memiliki total 6 bentuk. Yang pertama adalah Dewa Binatang turun, tetapi itu adalah bentuk dari buku panduan mutlak milik si Ludo. Hal ini sangat normal. Menurut rencana Lo Feng, sebelum menjadi seorang kesatria, dia mungkin hanya akan menciptakan 2 atau 3 bentuk. Lo Feng, aku memujamu, Babata mengejeknya. Lo Feng tersenyum. Dia merasa senang dalam hatinya. Aku sudah berhasil. Saatnya mengunjungi guru. Lo Feng membungkuk dengan rasa terima kasih dan hormat. Sebuah bayangan samar keluar dari kedalaman kuil, dan dia mengenakan jubah emas panjang dengan sisi hijau di kepalanya. Kamu benar-benar telah menciptakan teknik puncak. Meskipun itu hanya bentuk pertama, itu sudah cukup untuk kamu gunakan. Dan itu adalah apa yang kamu ciptakan sendiri. Ada banyak teknik puncak di alam semesta, tetapi yang kamu ciptakan adalah yang paling cocok untukmu. Bahkan jika kamu mempelajari teknik tingkat ekstrim lainnya hingga ke tingkat tertinggi, jika itu tidak cocok untukmu, kekuatannya tidak akan pernah sekuat milikmu sendiri. Mata pemimpin kota itu tampak puas. Lo Feng mendengarkan dengan patuh. Apakah kamu ingin melanjutkan, mencoba melawan lawan ke-1001 dan terus maju? Pemimpin kota itu bercanda sambil bertanya. Tentu saja aku ingin melanjutkan, jawab Lo Feng dengan hormat. Bagus sekali. Pemimpin kota itu mengangguk puas. Apakah teknikmu sudah punya nama? Bentuk pertama sudah ditetapkan, tetapi aku masih belum punya nama untuk keseluruhan tekniknya, pikir Lo Feng. Bentuk pertama disebut Bima Sakti melintasi langit, kata Lo Feng penuh hormat. Teknik ini merupakan cara untuk menggunakan sayap bersisi dan menggunakannya sebagai bilah, seperti bilah terbang dan bersayap. Keduanya dapat dipertukarkan dengan mudah. Nama ini muncul secara alami dalam benaknya saat ia menciptakannya. Pikirkan satu untuk seluruh rangkaian. Pemimpin kota itu tersenyum. Meskipun ini hanya bentuk pertama, ini tetap merupakan salah satu buku panduan terbaik. Buku ini harus memiliki nama. Aku harus menyebutnya apa? Ini adalah teknik serangan sayap bersisi yang dapat digunakan sebagai teknik pedang. Lo Feng memikirkan banyak nama. Melihat Lo Feng merenung, pemimpin kota kekacauan primal itu memperhatikan dengan diam. Buku panduan puncak adalah bukti seorang pejuang sejati. Bahkan jika dia meninggal, buku panduannya akan diwariskan. Oleh karena itu, setiap pejuang akan mempertimbangkan nama dengan hati-hati. Mata Lo Feng tiba-tiba berbinar. Buku panduan baruku akan diberi nama Kebijakan Bulan. Lo Feng membuat keputusan. Kebijakan bulan melambangkan tekadnya. Kebijakan tersebut juga melambangkan ambisinya dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah, tetapi menjadi lebih kuat. Pemimpin kota menatap Lo Feng dan tersenyum.
Katakan padaku, namanya adalah kebijakan bulan, jawab Lo Feng. Pemimpin kota itu penasaran. Tidak ada buku panduan di alam semesta yang menggunakan kata kebijakan. Kebanyakan adalah buku panduan atau jejak jiwa atau alam semesta linear dan lain-lain. Terlebih lagi, makna di balik bulan sang pemimpin kota tidak sepenuhnya mengerti. Meski begitu, dia tidak mau repot-repot bertanya lebih lanjut. Kebijakan bulan, semoga nama ini akan menimbulkan rasa takut dan iri di antara triliunan ras, kata pemimpin kota. Guru, aku ingin bertanya, apa saja tingkatan teknik? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemimpin kota itu berkata, pembedanya mudah, yaitu tingkat rendah, normal, atas, puncak, dan ekstrim. Teknik yang biasanya diciptakan oleh penguasa sektor normal dan beberapa makhluk andeng normal adalah teknik tingkat rendah. Seperti warisan yang kamu dapatkan dari Huyanbo, seharusnya dianggap level normal. Seperti 7 bilah baru yang telah kamu pelajari, meski melampaui 7 bilah ilusi asli, jejak jiwanya masih dalam kategori normal. Banyak makhluk andeng level pejabat dan beberapa jenius penguasa sektor juga memiliki teknik seperti itu. Di atas itu adalah kelas atas, biasanya penguasa sektor yang merupakan jenius sejati, dan makhluk andeng tingkat kaisar akan menciptakan teknik setingkat seperti itu. Di atas itu adalah puncak. Seperti gurumu yang lain, yaitu Truyan, yang mampu bertahan hidup bahkan sebelum menjadi seorang kesatria. Dia sama kuatnya dengan seorang kesatria biasa. Makhluk seperti itu, atau bahkan seperti seniormu Kedi, yang sangat kuat selama level penguasa sektor, mereka biasanya akan menciptakan teknik tingkat puncak. Semua kesatria kebanyakan menciptakan teknik puncak. Tentu saja seperti yang kukatakan padamu, lawan yang kamu hadapi dari yang ke-1000 hingga ke-1999, mereka semua menggunakan teknik puncak. Oleh karena itu, bahkan dalam teknik puncak masih ada perbedaan besar. Meskipun si Ludo kuat, dia masih berasal dari ras biasa seperti ras tanduk emas. Mereka tidak memiliki latar belakang manusia. Oleh karena itu, teknik yang dia ciptakan tidak dapat dibandingkan dengan kita. Untuk tingkat ekstrim, masih terlalu jauh darimu untuk saat ini. Pemimpin kota tersenyum. Ketika kamu bisa menghadapi lawan ke-2000, baru kita bicara. Lo Feng terkejut dalam hati, lalu segera menjawab, baik guru, sebenarnya kali ini kamu sudah melakukannya dengan cukup baik, kata pemimpin kota. Dengan dukungan penuhku dalam mengubah lawanmu sesuai dengan peningkatanmu, sambil menghadapi kelemahanmu setiap saat. Dalam keadaan seperti itu, efisiensi belajarmu telah meningkat ratusan hingga ribuan kali lipat. Aku masih berpikir bahwa dengan bantuanku, aku akan dapat membantumu menciptakan teknik tingkat atas dalam 2000 tahun. Tetapi kamu melampaui harapanku, menciptakan teknik puncak dalam 1200 tahun. Pemahamanmu sangat tinggi, setidaknya di jalur dewa binatang, pemahamanmu sangat tinggi. Lo Feng merenung. Aku punya patung dewa binatang untuk membantuku. Aku bisa mempelajarinya sendiri dan memahaminya serta merasakan auranya. Teruskan, pemimpin kota itu berbalik dan melangkah ke dalam energi. Teruslah bertarung melawan para pejuang di perang wilayah luar. Latihan hidup atau mati akan membantumu menyempurnakan teknikmu dan membantumu berkembang lebih cepat. Lo Feng membungkuk hormat dan menghilang. Di medan perang ke-7, Pulau Kabut diselimuti kabut saat sebuah kapal hidup terbang. 1200 tahun ini, monster perak itu telah menghilang. Tidak ada seorang pun di Pulau Kabut yang melihatnya sejak saat itu. 4 iblis andeng duduk terpisah. Mungkin saja monster itu sudah pergi ke benua utama. Ada banyak prajurit kuat di sana, banyak pejabat dan bahkan beberapa kaisar. Dengan menghilangnya monster itu, Pulau Kabut kini memiliki lebih banyak pejabat daripada sebelumnya. Sekarang ada 18 dan mereka semua sangat sombong. 800 juta kilometer jauhnya dari kapal hidup ini, sebuah kapal cakram hitam dengan cepat meninggalkan Pulau Kabut. Di dalam kapal itu, Lo Feng yang berbaju besi hitam berdiri dan melihat makhluk andeng yang sedang mengobrol.
Para pejabat sudah sulit dihadapi dan para kaisar bahkan memiliki lebih banyak kekayaan daripada aku, dan akan ada pembunuhan ras lain di sekitar. Mereka mungkin muncul kapan saja. Lo Fong berpikir, di benua utama, aku pasti tidak bisa mengungkapkan hubungan antara penguasa sektor pemakan bintang dan binatang buas perak. Jika ras lain tidak mengetahui kartu andalanku, peluangku untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Lo Fong menatap pada kejauhan ke benua utama yang sangat luas. Itu adalah benua utama Yanji yang puluhan ribu kali lebih besar dari Pulau Kabut, dan banyak prajurit kuat ada di sana. Kapal cakram hitam terus menuju ke benua utama. Benua utama memiliki diameter terbesar 1,8 tahun cahaya. Ribuan pulau di sekitarnya bahkan tidak mencapai 1/10 dari benua utama. Lo Fong, 960 juta kilometer jauhnya, ada tim yang terdiri dari 3 makhluk undying dan pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000. Menurut pembicaraan pasukan, seharusnya ada 1 makhluk undying pejabat di antara ketiganya, dan dia cukup kuat. Lo Fong duduk di sofa ruang kendali sambil menyesap anggurnya mendengarkan laporan Babata. Baiklah Babata, kamu tidak perlu menceritakan semuanya secara rinci. Lo Fong meletakkan gelasnya. Kamu bahkan tidak perlu memindai. Aku bisa menebak bahwa setiap tim hampir memiliki seorang undying pejabat. Sesungguhnya tuanku, engkau bijaksana, ejek Babata. Ketika Lo Fong mencapai level penguasa domain, menurut sistem AI yang paling mendasar, ia akan secara otomatis menganggap Lo Fong sebagai tuannya. Namun karena ia sudah menjadi AI yang hidup, dengan emosinya sendiri, Babata secara alami lebih beresonansi dengan tuannya yang lama, yaitu Huyanbo. Ia biasanya memanggil Lo Fong dengan namanya, hampir tidak pernah memanggilnya tuan. Tapi sebagai AI yang hidup, Babata secara alami menghormati Lo Fong sebagai tuannya. Ini adalah kualitas khusus dari AI yang hidup. Wah, bijak sekali. Aku telah berada di benua utama Yanji selama 36 hari, menemukan lebih dari 800 tim, baik itu ras lain atau tim manusia. Menurut apa yang aku lihat, tidak pernah ada tim tanpa undying pejabat. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa setiap tim di sini memiliki seorang undying pejabat. Dengan undying pejabat yang tinggi, dari setiap tim yang terdiri dari 3 hingga 5 makhluk undying, pasti ada 1 di dalamnya. Tim tanpa pejabat tidak akan bisa bertahan hidup di benua utama. Lo Fong tersenyum. Sepertinya jumlah kaisar sangat sedikit. Setelah terbang ke sini selama 36 hari, aku bahkan belum melihat satupun tim kaisar. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Itu sangat normal. Diperlukan waktu sekitar 2 tahun untuk terbang melewati seluruh benua. Dan itu terbang dalam garis lurus. Jika kita ingin mencari seluruh benua, mengingat kaisar tidak bergerak sama sekali, pencarian selama 10.000 tahun pun tidak akan cukup, kata Babata. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Babata, aktifkan semua kemampuan perangkat pemindai kedua dan pertahankan kondisi normal nomor 1, serta matikan semua kemampuan pengacauannya. Hanya pertahankan status perlindungannya, perintah Lo Fong. Babata segera melakukannya. 310 juta kilometer jauhnya, ada sebuah kapal hidup berwarna hitam yang sedang terbang. Di dalam ruang kendalinya, seorang pria berkepala serigala bersisik meraung. Manusia terlalu kaya, bahkan manusia tingkat pejabat memiliki tanaman undying. Jika itu Lo Fong, dia langsung bisa mengetahuinya. Ini adalah ras Weiyi. Manusia sangat ahli dalam hal mesin dan makhluk hidup. Weiyi yang lain berkata dengan rasa iri. Dikombinasikan dengan satu-satunya jaringan semesta virtual, menggabungkan seluruh kekuatan manusia, menggunakan sumber daya mereka dengan sangat efisien. Hal itu membuat ras lain sulit untuk menandingi mereka. Pria berkepala serigala melihat ke layar lengannya. 2 makhluk undying Weiyi lainnya menatapnya. Kami menemukan sebuah kapal, itu manusia, kata pria berkepala serigala itu dengan serius. Apa istimewanya kapal manusia? Undying wanita itu tersenyum. Sepertinya kapten terpicu oleh ras manusia. Hanya ada 1 manusia di kapal, dan dia adalah seorang penguasa sektor. Pria berkepala serigala bersisik itu menekankan. Apakah dia ingin mati? Kedua makhluk undying lainnya tidak dapat mempercayai hal ini.
Apakah kalian ingat penguasa sektor pemakan bintang yang kuceritakan di Pulau Kabut? Ku dengar dia punya kekuatan seperti pejabat dan tanaman pemakan 100 bintang anggur tingkat undying. Manusia serigala itu tersenyum. Penguasa sektor manusia ini kemungkinan besar adalah penguasa sektor pemakan bintang. Mungkin dia merasa dirinya tak terkalahkan di Pulau Kabut dan memutuskan untuk datang ke benua utama. Dia bodoh sekali. Benua utama sama sekali tidak seperti Pulau Kabut. Ayo kita habisi dia. Kapal hidup itu dengan cepat terbang menuju kapal Lo Feng. Lihat, penguasa sektor manusia itu masih dengan santai menyesap anggur. Pria berkepala serigala bersisik terkemuka menuju ke layar dan mengejek. Di dalam kapal itu, Lo Feng duduk di ruang kendalinya dan menyesap anggurnya, memperlihatkan senyum aneh, bergumam pada dirinya sendiri. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Benar, kalian benar. Kalian sangat bahagia sekarang karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpa kalian. Sebenarnya, poin kontribusi yang akan aku dapatkan dari kalian akan cukup tinggi. Aku sudah jauh lebih kuat daripada saat di Pulau Kabut. Binatang bertanduk emas seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyingkirkan kalian. Pemindai pertama Lo Feng dengan jelas mencatat jarak antara kapalnya dan kapal hidup itu. Bola cahaya abadi yang terkondensasi langsung melesat menembus puluhan ribu kilometer, menghantam kapal cakram hitam tempat Lo Feng berada. Kapal E9 langsung terkoyak dengan sejumlah besar sisa logam paduan melesat ke segala arah. Setelah beberapa waktu, pecahan-pecahan itu kembali ke bentuk semula. Di tengah riak-riak itu, sebuah siluet hitam berdiri di angkasa. Ia memegang perisai dan sebilah pedang di punggungnya. Wanita Wei berkata, "Hanya seorang penguasa sektor. Kamu pasti seorang jenius manusia sejati. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kebodohannya memberi kita poin," kata pria Wei dari seberang. "Jangan buang waktu. Cepat habisi dia," kata pria berkepala serigala dari kejauhan. Ketiga makhluk andeng itu mengepung Lo Feng dari semua sisi. Lo Feng mengacungkan pedangnya dari sarung. Tatapannya bersinar dingin pada tiga makhluk andeng itu. Kedua makhluk andeng Wei itu secara bersamaan menjadi kabur, meninggalkan lengkungan saat mereka terbang ke arah Lo Feng. Mereka mengeluarkan sejumlah besar benang putih dari kedua tangan yang tampak seperti jaring laba-laba. Namun Lo Feng dapat melihatnya dengan sangat mudah. Benang-benang itu melesat menembus kejauhan, membelah angkasa dan menciptakan celah tipis. Ras Wei memang kuat. Metode mereka sama sekali tidak biasa. Namun mereka berdua jelas masih terlalu lemah. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. "Dasar bodoh, dia bahkan tidak menghalanginya," ejek undying lelaki. "Meskipun kita berdua lebih lemah, tetapi bahkan jika kapten tertangkap oleh kita, dia tidak akan bisa langsung melepaskan diri. Namun tiba-tiba, bagaimana kecepatan menghindarnya bisa lebih cepat dari kita?" Kedua makhluk andeng itu terkejut. Lo Feng hanya melirik mereka saat menciptakan tekniknya lawan ke-182 yang ditetapkan oleh gurunya pemimpin kota kekacauan primal adalah undying ras Wei. Saat itu, binatang bertanduk emas bertarung melawan setingkat kaisar dan kekuatan serta keterampilannya berada pada level yang jauh lebih tinggi. Lo Feng memiliki informasi terperinci tentang mereka dalam ingatan warisannya, dan dengan pengalaman bertempur melawan Wei setingkat kaisar, bagaimana mungkin dia mau repot-repot dengan kedua bocah berandalan yang nyaris bukan tingkat pejabat. Lo Feng melesat 3 kali, meninggalkan lengkungan di area 10.000 km, hampir seperti petir yang melengkung. Pria Wei segera berusaha menghindar dan menggunakan benangnya untuk menghentikan Lo Feng. Namun bagaimana lagi, Lo Feng lebih cepat darinya. Pedang bayangan darah itu langsung meninggalkan kilatan yang mengerikan. Kilatan perak ini tak terkalahkan, menebas ruang itu sendiri, meninggalkan pecahan ruang yang terkoyak. Wei yang terkejut dan tak berdaya langsung tercabik-cabik. Dua serangan lainnya mencabik-cabik wanita Wei dan satu lagi menyerbu langsung ke arah iblis berkepala serigala. Tubuh manusia berkepala serigala itu langsung hancur berkeping-keping. Sebuah lolongan dahsyat meletus saat seekor binatang bersisi emas dengan kepala serigala namun bertanduk di atasnya muncul. Dia ras Gulfir,
Mereka terkenal karena sifatnya yang suka menelan. Mereka agak mirip dengan binatang bertanduk emas yang dilemahkan. Kedua makhluk Undying Weiji membentuk kembali tubuh mereka di udara, sementara mata mereka dipenuhi amarah dan keterkejutan. Mereka baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka. Oleh karena itu, mereka belum sepenuhnya stabil. Namun mereka baru saja mencapai level pejabat. Untuk merusak tubuh abadi mereka, seseorang harus memiliki kekuatan kaisar atau kemampuan mendekati kaisar. Lo Feng saat ini dan tubuh manusianya memiliki kekuatan yang mendekati kaisar. Seorang penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang mendekati level kaisar. Jika kita menghabisinya, berapa banyak poin yang akan kita dapatkan? Dia mungkin sedikit lebih kuat dariku, tetapi tidak mungkin sebanyak itu. Kedua Weiji itu baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka, dan mereka belum menstabilkannya. Mata iblis ras Golfir menyala, dan manusia ini hanyalah seorang penguasa sektor. Dia bahkan tidak memiliki tubuh abadi. Skenario terburuk, aku akan membakar sebagian energi abadiku dan mengerahkan seluruh tenagaku untuk menghabisinya. Sungguh jenius, poinnya seharusnya setara dengan seorang Undying Kaisar. Iblis emas yang jauh itu bergegas mendekat dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang mengerikan segera bekerja pada tubuh Lo Feng. Dia mungkin tidak akan berani menelan pejabat puncak dengan level yang sama. Tetapi seorang penguasa sektor manusia, meskipun dia kuat, dia tetaplah manusia tanpa tubuh abadi. Langit dan daratan menjadi gelap saat energi luar angkasa yang kuat bekerja pada tubuh Lo Feng. Lo Feng langsung mengeluarkan tanaman pemakan bintang Undying yang langsung membengkak dan menutupi ruang seluas 100.000 kilometer. Mari kita lihat bagaimana kamu menelan ini. Tubuh Lo Feng yang lain adalah binatang bertanduk emas. Tentu saja dia tahu kelemahan kemampuan ini. Area menelan ada batasnya. Tanaman berdiameter 100.000 kilometer adalah sesuatu yang tidak mungkin ditelan. Iblis itu terpaksa berhenti tiba-tiba sambil melolong. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Dan di dalam wilayah emas ini, iblis itu menyerbu ke arah Lo Feng. Oke guys, untuk nextnya masih melanjutkan pertarungan ya. Dan sekarang Lo Feng sudah bisa mengalahkan Undying tingkat pejabat dengan lebih mudah ya. Di episode sebelumnya kan satu pejabat aja udah kesusahan ya. Nah sekarang udah ya easy lah ya untuk lawan Undying pejabat puncak. Kalau untuk tingkat kaisar kita nggak tahu, disimak aja seterusnya, ditunggu video terbarunya. Oke.